Allahumma zukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, eh, kita kemarin sudah selesai tentang fa'il ya, tentang bagian fa'il baik fa'il yang isim zahir dan isim dhamir, kemudian pembagian isim dhamir juga menjadi baris dan mustatir. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan fa'il di bagian catatan. Silahkan dibuka semuanya di halaman ke-44. Halaman berapa? Halaman berapa, Ustaz? Halaman 44. Silahkan dibuka halaman 44. Silahkan dibuka di halaman 44 semuanya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap fiil, ya, setiap fiil pasti memiliki suatu fa'il. Jadi setiap suatu perbuatan pastilah ada orang yang melakukan. Tetapi yang perlu kita catat, yang perlu kita ingat bahwasannya pelakunya ini terkadang tidak diketahui namanya secara pasti. Ya, mungkin saja contoh, kita bisa mengatakan ia derusu atau sedang belajar. Siapa yang sedang belajar? Muhammadun, yakni Muhammad. Tetapi terkadang kita mengetahui hanya fiilnya saja, ia terus. Nah, ini kan kita tidak tahu siapa yang melakukan. Tapi kita harus ingat betul bahwasanya kemarin kita belajar namanya isim dhamir. Bahwasanya suatu fiil itu boleh menyimpan failnya, boleh menyimpan nama pelakunya. Menjadi contoh ia derusu huwa. Berarti dia laki-laki satu yang sedang dibicarakan. Ya, berarti yang sedang melakukan adalah laki-laki satu. Siapa? Yang penting laki-laki satu. Ya, baik. Setiap fiil pasti memiliki fa'il atau pelaku perbuatan. Baik berupa isim zohir, maksudnya diketahui namanya seperti Muhammad, Fatimah, Hindun, dan lain sebagainya. Maupun isim domir atau yang tidak diketahui namanya atau memiliki kata ganti. Seperti kemarin huwa, ia, dan lain sebagainya. Untuk itu, setiap ada fiil kita harus berusaha mengetahui failnya. Jadi, setiap fiil kita harus mencari tahu failnya apakah dia itu isim domir atau isim domir. Nah, kita harus cari tahu apakah dia itu isim dohir ataukah isim domir. Kemudian setelah tahu bahwasanya oh isimnya ternyata isim dohir. Siapa isim dohir tersebut? Apakah Muhammad, apakah Hindun, apakah Fatimah, dan lain sebagainya. Kalau dua orang itu siapa saja. Setelah itu, kalau misalnya kita tahu, oh ternyata isimnya adalah, failnya adalah isim domir. Kita harus tahu juga, apakah isim domirnya itu bentuknya baris atau mustatir. Nah, oh kalau baris, oh ternyata baris. Terlihat, tampak dalam lafaz bahwasanya yang melakukan itu si ini, meskipun tidak diketahui namanya. Oh si laki-laki ini. Tapi kalau kita taunya adalah mustatir, atau tidak tampak dalam lafaz, atau tersembunyi, berarti kita harus mengetahui apakah failnya itu wajib disimpan, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin. Apakah failnya itu boleh disimpan. Ya. Kemudian, jika susunan kalimat
hanya terdiri dari fi'il dan isim, maka fi'ilnya tinggal disesuaikan dengan isimnya dalam hal muzakkar atau muannasnya. Oke. Ketika isimnya atau pelaku perbuatannya itu muzakkar, orang-orang laki-laki, maka fi'ilnya juga harus berupa muzakkar. Oke. Kalau fa'ilnya itu berupa muannas atau perempuan, berarti fi'ilnya pun harus perempuan. Seperti contoh, Dhahika Hasanun. Telah tertawa, siapa yang tertawa? Hasan. Berarti di sini isim fa'il atau fa'ilnya, pelaku perbuatannya itu diketahui secara gamblang atau secara nyata, atau isim zahir Hasan di sini. Nah, saya sudah katakan berapapun jumlah fa'il, berapapun jumlah orang yang melakukan perbuatan, ketika fi'il lebih dahulu jatuh sebelum isim, maka fi'ilnya tetap bentuknya mufrad. Contoh, dohikat tolibuna. Dohika itu muzakkar, menunjukkan arti laki-laki. Tidak ada menunjukkan arti perempuan. Kemudian at-talibuna, para siswa-siswa laki-laki. Ya. Talibuna itu jamak muzakkar, muzakkar salim, menunjukkan arti laki-laki banyak. Sedangkan fi'il sebelumnya itu tidak menunjukkan arti laki-laki banyak. Ya. Jadi fi'il ketika lebih dahulu daripada suatu isim, dia hanya menyambungkan suatu isim dalam hal mu'annas dan muzakkar. Kalau isimnya nanti mu'annas, berarti dia ikut mu'annas, perempuan. Kalau isimnya muzakkar, berarti ikut muzakkar. Tetapi tidak berubah dari segi jumlah. Baik. Oke. Seperti contoh, dhahikat al-ustazatu. Seorang ustazah sedang tertawa. Nah, dia mengikuti isim fa'ilnya, ustazah, dalam hal mu'annas. Tetapi, kalau misalnya setelahnya, dhahikat ustazatani. Dua orang ustazah sedang tertawa. Nah, meskipun menunjukkan arti dua, fiilnya tidak berubah. Fiilnya pun tetap dhahikat. Ya, tidak dhahikata, tidak. Ya, dengan syarat fiilnya lebih dahulu jatuh, lebih dahulu ada sebelum sebelum isim. Yanamu talibuna, sedang tidur siapa? Para siswa. Nah, para siswa banyak menunjukkan arti banyak. Tapi yanam menunjukkan arti satu orang. Ya, jadi ditulis kaidahnya. Ketika fiil lebih dahulu jatuh sebelum fa'il atau sebelum isim fa'il, maka fiil tersebut menyesuaikan dalam hal perempuan atau laki-lakinya, muzakkar atau muannasnya. Ya, tidak menyesuaikan dari jumlah si fa'il. Mau fa'ilnya itu bentuknya jamak, dia tetap bentuknya mufrad. Mau bentuknya tasniyah atau dua orang, tetap bentuknya mufrad fi'ilnya. Baik isim fa'ilnya itu mufrad, fi'ilnya tetap mufrad. Ya. Tetapi kalau isim fa'ilnya itu adalah mu'annas, maka si fi'ilnya juga mu'annas. Kalau muzakkar, maka fi'ilnya pun ikut muzakkar. Baik. Kemudian domir ditinjau dari segi lain terbagi menjadi dua. Ada munfasil, kemudian ada muttasil. Domir munfasil adalah suatu domir yang bisa menjadi permulaan kalimat. Ingat, ya kalau bisa kalau di ini dikasih apa garis bawah ya underline gitu. Domir munfasil adalah suatu domir yang bisa menjadi permulaan kalimat atau yang jatuh setelah ilah atau jatuh setelah ilah. Contoh, ana talibun. Ana itu domir, saya. Ya.
itu bisa menjadi awal kalimat atau nanti kita pelajari sebagai mubtada. Ya, kita nanti pelajari sebagai mubtada atau kita pelajari dulu namanya awal kalimat. Ya. Sedangkan domir muttasil adalah domir yang tidak bisa menjadi permulaan kalimat atau yang tidak bisa jatuh setelah illah. Ya. Munfasil di sini bisa dipisah. Ya, artinya munfasil sendiri artinya bisa dipisah dan mutasil itu sesuatu yang bersambung, tidak bisa dipisah. Ya. Tapi dalam arti lain di sini munfasil adalah domir yang bisa menjadi permulaan kalimat atau mubtada. Sedangkan domir mutasil adalah domir yang tidak bisa menjadi permulaan kalimat atau menjadi mubtada atau tidak bisa jatuh setelah ilah. Baik. Seperti kalimat katabtu ar-risalah. Kita tidak bisa mengatakan tu ar-risalah, nggak bisa. Ya, harus disambung katabtu ar-risalah. Kemudian jika susunan kalimat terdiri dari isim dan fiil, nah, maka fiilnya disesuaikan dengan isimnya dalam hal muzakkar, muannas, mufrad, musanna, dan jamaknya. Ingat, nah ini jadi ini. Jikalau suatu kalimat ya didahului oleh isim, perhatikan, kalau didahului oleh isim, setelah itu baru fiil, maka fiilnya menyesuaikan isim dalam hal muannas, muzakkar, mufrad, musanna, dan jamaknya. Faham? Kalau didahului dengan isim, maka disesuaikan dengan muzakkar, mufrad, muzakkar, muannas, mufrad, musanna, dan jamak. Tetapi kalau didahului oleh fi'il terlebih dahulu, jadi fi'il baru isim, maka fi'il itu menyesuaikan dalam hal muzakkar dan muannasnya saja, tanpa memperhatikan mufrad, musanna, atau jamak. Perhatikan, mufrad muzakkar, at-talibu zahaba. Berarti isim dulu. At-talibu zahaba. Zahabanya itu menyesuaikan at-talib. At-talib satu orang santri, satu orang siswa laki-laki. Zahaba menunjukkan arti satu orang laki-laki. Satu orang laki-laki. Berarti sama. At-talibani zahaba. Dua orang siswa laki-laki itu pergi. Zahaba menunjukkan arti arti dua, laki-laki. At-talibuna, para siswa, lebih dari tiga, itu zahabu, pergi. Menunjukkan arti banyak, laki-laki. Ya. Tetapi kalau misalnya didahului, zahabat talibuna, zahabat talibuna. Ya. Telah pergi, siapa yang telah pergi? Banyak siswa. Kok apa namanya? Tidak menunjukkan arti banyak fiilnya. Ya, kalau fiil terletak lebih dahulu dari isim atau fa'il, maka isim fi'il tersebut menyesuaikan dari muzakkar dan muannasnya saja. Tapi kalau isimnya lebih dahulu daripada fi'il, contoh at-talibu dzahaba, maka fi'ilnya lah yang menyesuaikan pada isim dalam hal muzakkar, muannas, mufrad, musanna, dan jamaknya. Baik. Dalam contoh di bawah ini, yang berdomir mustatir, domir yang mustatir yang tidak tampak, diberi garis bawah satu, dan yang berupa domir baris yang terlihat, maksudnya yang diberi garis dua. Contoh, ansuru, ansuru, kalimat ansuru. Ansuru madinya berupa nasortu, madinya berupa nasortu. Domir munfasilnya adalah ana, saya, arti saya. Nansuru madinya berupa nasorna, nasorna. Domir munfasilnya berupa nahnu, yang berarti kami atau kita.
Kemudian tansuru. Nah, ini berarti kita sudah belajar namanya sorof, ya, kaidah sorof. Bukan lagi kita belajar kaidah nahu, tapi kita sudah belajar kaidah sorfiyah, kaidah sorfiyah, kaidah sorof. Ya. Baik, tansuru madinya berupa nasorta, ya. Domir munfasilnya berupa anta, yani artinya kamu laki-laki. Tansuroni, ya. Kemudian fi'il madinya nasortuma, yani antuma, kamu berdua laki-laki. Tansuruna, bentuk madinya adalah nasortum, domir munfasilnya adalah antum, kalian laki-laki banyak. Tansurina, ya, tansurina itu fi'il madinya berupa nasorti, yakni domir munfasilnya adalah anti, kamu perempuan satu. Tansuroni, ya, kemudian fi'il madinya berupa nasortuma, kemudian domir munfasilnya kamu berdua perempuan. Sama ya. Sama. Kalau musanna ghaibnya antara laki-laki dan perempuan itu sama. Antuma. Antuma. Huma, antuma. Sama. Kemudian tansurna. Kemudian fi'il madhinya nasortunna. Ini harus dihafal ya. Antunna. Dhamir munfasilnya artinya kamu perempuan banyak. Kalian perempuan. Ya. Itu dicoret itu. Bukan kamu perempuan. Tapi kalian perempuan banyak. Antunna itu perempuan banyak ya artinya. Kemudian ian suru, fi'il mudhari'nya berupa nasoro, eh, bentuk fi'ilnya nasoro, kemudian dhamir munfasilnya huwa, artinya dia laki-laki satu. Ya, ingat kalau dua itu berarti baris, terlihat. Tapi kalau yang bergaris satu itu berarti Itu pakai live. mustatir. Ya. Kemudian Untung yang belum live. suroni, Ternyata bukan pertama. fi'il madhinya adalah nasoro. Nasoro tetapi memakai alif, menunjukkan arti dua alifnya. Domir munfasilnya adalah huma, artinya mereka berdua laki-laki. Kemudian yang suruna, itu fi'il madhinya nasoru. Nasoru. Domir munfasilnya hum, mereka laki-laki. Kemudian tansuru, kemudian tansuru, itu fi'il madhinya berupa nasorot. Nasorot. Ya, domir munfasilnya adalah hiya, yang menunjukkan arti dia perempuan. Kemudian tansuroni, sama dua perempuan, baik dua laki-laki, itu menggunakan sama. Tansuroni nasorota huma. Domir munfasilnya huma, dua. Yan surna, kemudian fi'il madhinya nasorna, itu domir munfasilnya adalah hunna. Ya, mereka perempuan banyak. Baik. Saya harap dari teman-teman peserta belajar bahasa Arab ini untuk menghafal ini ya, menghafal kaidah-kaidah ini ya. Kalau misalnya apa namanya pas kalau misalnya baru belajar ya harus dihafal ya karena ini kaidah sorof ini sangat penting untuk keberlangsungan pemahaman kita di depan. Kalau kita dulu di pesantren itu dihafalnya anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna gitu. Huwa, huma, hum, iya, huma, hunna gitu. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu harus dihafal betul. Jadi saya harap teman-teman semuanya ya di rumah dikaji kembali, di murojaah kembali, dibaca kembali. Nah, kalau bisa dihafal gitu ya. Ana artinya saya, nahnu kita, anta kamu laki-laki satu, antuma kamu laki-laki dua itu kalau bisa dihafal. Kemudian domir-domirnya baik apa namanya mustatirnya baik barisnya gitu. Ya, karena
bahasa Arab sendiri itu mencampurkan dua kaidah. Satu kaidah hafalan dan dua pemahaman. Ya. Jadi apa yang kita hafal kalau tidak dipraktekkan, tidak diaplikasikan, tidak di apa ya, tidak kita lakukan, tentu itu akan sangat-sangat sulit untuk kita bisa fahami atau kita bisa ingat-ingat betul. Jadi kalau bisa diingat sekali, kemudian ngobrol dengan temannya menggunakan bahasa Arab itu akan lebih mudah menempel atau lebih mudah diingat, kata, kata saya. Ya. Makanya nanti seperti apa kata saya, eh, kalau misalnya latihan saja di rumah dibuat misalnya ya, ana aktubu, kemudian eh, ana itu domir munfasil, aktubu fi'il mudhari, kemudian ada domir, domir yang eh, mustatir, bentuknya hamzah di depan dengan huruf mudhara, itu bisa dilatih di rumah karena pasti di sini waktunya tidak cukup untuk melatih itu semua ya. Jadi saya hanya menyampaikan kaidah-kaidah teorinya saja, kemudian cara mengaplikasikannya seperti apa. Baik, kita akan latihan ya di halaman 46. Kita akan latihan di halaman 46. Silahkan semuanya dibuka di halaman 46. Kita akan latihan tentang fa'il. Pilihlah nomor satu, pilihlah fi'il madhi yang sesuai yang ada di dalam kurung. Ya. Pilihlah fi'il madhi yang sesuai yang ada di dalam kurung. Ya. Karena di sini itu isim terlebih dahulu, sebelum apa teman-teman membaca, saya kasih clue-nya ya. Di sini isim terletak lebih dahulu daripada fiil. Jadi teman-teman yang memilih fiilnya seperti apa? Berarti apa? Kalau isim terletak lebih dahulu daripada suatu fiil, maka fiil tersebut menyesuaikan dalam dalam hal muannas, muzakkar, kemudian mufrad, kemudian musanna dan jamaknya. Ya, harus diperhatikan. Ketika isim terletak lebih dahulu dari suatu fiil, maka fiilnya menyesuaikan dalam hal muzakkar, muannas, kemudian mufrad, jamak, dan musannanya. Baik, silakan saudari Konia, nomor pertama. Nah, Ustaz. Silakan Fatimah, dibaca. Fatimah tuh qaraat majallatan. Qiraat majalata. Baik. Kenapa dibaca qiraat bukan qiraah? Karena menyesuaikan muannasnya, Menyesuaikan karena isimnya bentuknya bentuknya madhi, madhi dan isimnya terletak di awal, jadi harus menyesuaikan muannasnya. muannasnya. Fatimah berapa orang? Menunjukkan arti berapa orang? Satu mufrad. Satu mufrad. Ya, jadi cara menjawabnya dibaca qiraat karena Fatimah isim sebelumnya itu bentuknya muannas menunjukkan perempuan, perempuan dan bentuknya mufrad menunjukkan arti tunggal atau salah satu. Baik, terima kasih saudari Konia. Silakan saudara Herdi untuk membaca yang nomor dua. Baik, Ustaz. At-talmizatu la'inu bi qurrati Laibu. amamal Laibu. la ya at-talmizatu la'ibu bi qurrati amamal madrasati.
Kenapa Karena la ibu? karena Alasannya. isimnya eh, jamak muza jamak jam jamak muannas. Jama mana sana? Berarti pakai la ibu apa la ibnah? Al-talmizatu eh laibna Ustaz, afwan, La laibna. ibnah. Baik. Karena kenapa kalau pakai la ibnah? Alasannya? Ah, jamak muannas. Jama muannas salim. Baik. Ya, jamak. Ya, berarti menunjukkan ya. Jadi eh, kalau ditanya kenapa alasan menggunakan fi'il ini, berarti menjawabnya karena isim sebelumnya itu menunjukkan pertama arti muannas perempuan. Ya, jadi kita harus membedakan apakah dia isim sebelumnya ini muannas atau muzakkar. Kemudian yang kedua dari bentuk jumlah orangnya, apakah dia mufrad, apakah dia musanna, apakah dia jamak. Ya, jadi at-tilmizatu ya itu menggunakan laibna. Kenapa laibna? Yang pertama karena tilmizatunya muannas menunjukkan arti perempuan. Kemudian yang kedua karena atilmizatu isim sebelumnya menunjukkan arti banyak. Ya. Kalau laibu artinya laki-laki Ya, banyak. Ya, beda. Baik, terima kasih Saudara Hardi. Baik, Saudari Hikmah Aska untuk membaca yang nomor 3. Nah, Ustaz. Hasanun wa Hasanun wa Husainun eh, roja roja'a ilal baiti. Kenapa dibaca roja? Karena ada bentuknya dua, Ustaz. Mau apa namanya? Bentuknya Bentuknya musanna, dua dan bentuknya dua, kemudian dua laki-laki. dua laki-laki. Baik, terima kasih Saudari Hikmah sudah benar. Nah, Silakan Saudara Bahrul Ulum membaca yang nomor 4. Nah, Ustaz. Silakan dibaca yang nomor 4. Al-muslimuna jahadu fi sabilillahi. Ustaz, ampun, Ustaz. Ya, kenapa alasan memakai jahadu? Jahadu karena isim fa'ilnya berupa isim jamak mudzakkar salim. Baik. Terus kemudian Kemudian jamak mudzakkar salim. bagaimana, Ustaz? Ya, gini. Kalau kita apa namanya mau menjawab alasan gitu, kalau kita mau mentaklil atau namanya i'rab biasanya, Ya. itu kita menyebutkannya jangan langsung muzakkar salim. Biasanya kita bilangnya seperti ini. Karena mubtada'nya atau isim sebelumnya menunjukkan muzakkar ya, atau menunjukkan laki-laki atau perempuan dulu, muzakkar. Nah, Ya, seperti Ustaz. al-muslimuna itu menunjukkan arti muzakkar, laki-laki. Kemudian dari segi jumlahnya itu menunjukkan arti banyak. Maka dari itu menggunakan jahadu yang menunjukkan arti laki-laki banyak. Biasanya seperti itu. Ya, nggak Berarti apa-apa kita kita belajar. Ya. Karena nahwu itu kan sangat luas sekali ya cakupannya. Kita kita sekarang belajar sorof gitu. Tapi saya juga akan menyempatkan kita apa namanya qawaidul i'rab. Bagaimana sih cara kita menjawab i'rab itu gitu. Kadang kan kalau misalnya kita di Indonesia yang sering saya temui di banyak pesantren itu menyebutkannya itu simple, menyebutkannya simple. Eh, tapi kalau misalnya kita di Arab itu i'rabnya harus tegas. Misalnya qoma zaidun, zaidun fa'il marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dzahira li'annahu ismul mufrad. Ya. Dia apa namanya kenapa marfu? Karena dia sebagai isim fa'il. Ya, isim fa'ilnya apa? Muzakkar. Muzakkar apa? Muzakkar mufrad. Nah, itu jadi kita mengetahui kemampuan nahwu seseorang dari cara dia mengi'rab bacaannya gitu. Baik,
Tapi Nomor satu. Berarti benar dijawab satu-satu jahadu. Ustaz. Ya. Dijawab Dia satu-satu Ustaz. menunjukkan, iya dijawab satu-satu. Jadi kalau Ya, misalnya betul. langsung jawab jamak mudzakkar salim, memang benar, memang benar. Memang benar. Tapi eh, kalau kita menjawab seperti itu kalau misalnya kita ditanya orang yang paham akan nahwu, ya, oh iya, iya jawabannya benar, tapi kurang tepat gitu. Bahasanya seperti itu biasanya. Oh iya benar, memang benar gitu, tapi kurang tepat gitu. Kalau misalnya nilai itu ya 80, tapi nggak sampai 100 gitu ya, katanya gitu. Jadi alasannya al-muslimuna karena menunjukkan arti muzakkar, kemudian menunjukkan arti banyak, maka kita menggunakan jahadu, yang mana jahadu sendiri itu menunjukkan arti laki-laki banyak. Ya. Terus kenapa tidak memakai jahada? Karena jahada menunjukkan arti laki-laki dua, bukan laki-laki banyak. Nah, itu. Biasanya kita menjawabnya seperti itu. Baik, terima kasih Terus, saudara Barul Ulum. Silakan saudara Imam Syaroni untuk membaca yang nomor 5. Ya Ustaz, apa? Silakan saudara Imam Syaroni. Eh, nomor 5 Ustaz, oke. Iya, Mata silakan. mata antum dhahabtum ilal Makkah. Mata Mata antum. antum dhahabtum ilal Makkah. Zahabana. Kenapa menggunakan dahabtum? Apa alasannya, saudara Imam? Isimnya menggunakan eh, antum, Antum, yang berarti menunjukkan apa namanya jamak mm-mm, jamak muzakkar, arti muzakkar laki-laki, dan laki-laki banyak. banyak Jumlahnya banyak, lebih dari lebih dari satu. 2. Ya, ya dahabtum. Kenapa? Eh, antum sendiri itu menunjukkan pertama arti laki-laki, ya, muzakkar, ya, dan arti banyak. Kalau antunna itu perempuan banyak. Dan menggunakan dahabtum karena domir mustatirnya, domir barisnya itu tum ya, kalau laki-laki banyak. Kalau zahabna itu menunjukkan arti kita. Baik. Terima kasih saudara Imam. Silakan saudari Asmi untuk membaca yang nomor 6, nomor ke-6. Baik, Ustaz. Ana iktasaltu fil birkah. Ana iltasaltu. Iktasaltu fil birkah. Baik. Kenapa memakai alasan iktasaltu? Kenapa memakai iktasaltu? Karena sendiri satu saya. Gitu. Sendiri. Baik. Nah, itu saya itu tidak bisa ya kita bedakan untuk baik. Perempuan atau laki-laki. Gitu. Iya, benar. Nah, ini yang saya inginkan itu. Kenapa tidak menggunakan ini muzakkar muannas? Karena tidak bisa dibedakan. Kenapa memakai laki-laki? Karena menunjukkan arti ini. Nah, itu benar. Ya. Baik. Silakan saudara Khairul Khairul Bariyah. Saya kurang tahu ini saudari apa saudara. Yang nomor 7. Saudari Ustaz. Oh, saudari. Baik. Maaf. Maaf. Biasa sudah dipanggil Bapak kadang kan. Yang mana Ustaz? Oh, antunna ghasaltunnal malabis. Antunna ghasaltunna al-malabis. Al-malabis. Kenapa memakai ghasaltunna? Karena fiilnya ya isimnya Isimnya. karena isimnya itu mufrad muannas. Yes, Ustaz. Mufrad? Apakah mufrad? Ah, oh enggak, Muannasnya sudah jamak benar. Ustaz. Jamak. Ya, berarti dia menunjukkan arti muannas perempuan dan menunjukkan arti Jamak. 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 Iya. Baik, Betul Ustaz. betul. Ya. Alhamdulillah. Kalau antuna
itu menunjukkan pertama arti muannas perempuan. Kemudian dia menunjukkan jumlah jamak banyak lebih dari dua. Kalau anti itu muannas dan juga tunggal mufrad ya. Jadi memakai ghasaltunna. Kalau ghasalna itu pakainya hunna bukan antuna. Benar, sudah benar. Ya, baik. Silakan Saudari Rusni untuk membaca yang nomor 8. Nah, Ustaz, antuma taroktumal kitabah. Taraktumal kitabah. Kenapa memakai taraktumah? Eh, Alasannya? karena antuma itu menunjukkan dua orang, Ustaz. Baik, menunjukkan dua orang. Muzakkar muannas. Tidak bisa di ini kalau antuma. Ya, benar. Ya, ada beberapa domir-domir munfasil. Ingat ya, antuma, antuna, terus kemudian ana, antum, ya. Itu domir munfasil yang bisa dijadikan mubtada yang bisa diletakkan di awal kalimat. Dan ada beberapa dari domir-domir munfasil ini yang kita tidak bisa bedakan baik muzakkar dan muannasnya. Apa saja itu? Yang pertama, huma, ya menunjukkan dia. Dia dua orang, baik laki-laki perempuan juga memakai huma. Kemudian antuma, kalian berdua, baik laki-laki perempuan juga memakai antuma. Kemudian ana, saya. Ya, kita nggak bisa bedain apakah sayanya itu dengan perempuan atau laki-laki. Kemudian nahnu, kita. Ya, kita tidak bisa membedakan baik perempuan dan laki-laki. Itu dibuat notes aja sebagai catatan. Ada beberapa domir-domir munfasil yang kita tidak bisa bedakan baik laki perempuannya. Yang pertama adalah huma, antuma, ana, dan nahnu. Baik, terima kasih Saudari Rusni. Silakan Saudari Sofia untuk membaca yang nomor 9. Silakan Saudari Sofia. Kalau Saudari Sofia tidak eh, ada, silakan untuk Saudara Muhammad Rizky untuk membaca yang nomor 9. Baik, Ustaz. Al-kitabah hiya hasinat. Iya, hazinat apa hazinta? Memakai apa? Al-kitabah hiya Oh enggak, hazinta. itu nomor 9 itu mulai dari hiya, Saudari Rizky. Mulai dari Oh, hiya. astagfirullah. Hiya 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 hazinta. Iya, hazinta apa hazinat? Hiya hazinat. Hazinat. Kenapa memakai hazinat? Karena eh, dia perempuan. Dia perempuan, mu'annas, kemudian menunjukkan arti Arti menunjukkan mufrad arti muzakkar. mufrad, Muzakkar. mudzakkar apa mu'annas? Muannas, Ustaz. Afwan. Mu'annas. Ya, kalau hiya, ya, kalau hiya itu berarti mu'annas. Oke, beda dengan huwa. Huwa berarti mudzakkar. Dan hiya menunjukkan arti dia perempuan satu. Dia perempuan satu. Berarti memakai hazinat. Ya, seperti yang tadi itu di apa kolom ya, di atas hiya berarti apa? Memakai Nasor. fi'il madi berupa nasorot. Berarti kalau di sini hazinat. Ya. Iya, Ya, Ustaz. kalau hazinta itu berarti apa?
anta. Kamu laki-laki satu ya. Baik. Terima kasih saudari Rizky. Eh, Saudara, Ustaz. oh saudara Rizky ya. Baik. Ini selalu ketukar-tukar ini karena Rizky ini teman saya juga perempuan ada yang bernama Rizky juga. Jadi ya saya mohon maaf saudara Rizky. Baik, silahkan untuk saudari Eva untuk membaca yang nomor 10. Guna terakhir. Jika tidak ada saudari Eva, silakan saudari Citra Arini. Iya, Ustadz. Silakan dibaca yang nomor Hunna, 10. ya. Hunna satarna wujuhahunna. Satarna karena isim Satarnanya panjang apa di enggak? depannya. Nah, Satarna apa pendek. satarna? Yang pendek. Baik. Karena Ya, kenapa alasannya? karena isim di depannya itu apa? Mu'annas, Ya. Kemudian mu'annas jamak. muannas dan jama'. Baik. Alhamdulillah teman-teman apa namanya sudah lumayan paham. Menurut saya lumayan paham untuk materi kali ini. Tapi masih perlu untuk mengulang kembali, perlu untuk mungkin masih apa ya, mungkin masih karena belum hafal di atas itu. Jadi saya minta untuk teman-teman ya, teman-teman sekarang untuk dihafal nih, punya tugas menghafal. Menghafal domir munfasil, kemudian bentuk madi dan mudoreknya seperti apa. Seperti di halaman 45 ya. Nah, nggak banyak kok, nggak banyak. Itu cuma berapa itu? Satu halaman saja, satu halaman lebih sedikit. Nah, itu saya minta teman-teman untuk menghafal ya. Menghafal baik domir munfasilnya, kemudian bentuk madi dan mudoreknya. Contoh, domir munfasil ketika ana, itu berarti bentuk madinya nasortu, bentuk mudoreknya ansuru. Kemudian nahnu, bentuk madinya berarti nasorna dengan nun yang panjang. Kemudian mudoreknya nansuru. Nah itu teman-teman apa namanya hafalkan beserta dengan maknanya. Kalau ana itu artinya saya, nahnu berarti artinya kami atau kita. Kemudian anta itu kamu laki-laki satu itu silakan dihafal. Silakan dihafal betul-betul agar mempermudah perjalanan teman-teman untuk mempelajari bahasa Arab di kitab-kitab selanjutnya. Ya, baik. Itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan pagi hari ini. Insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang, ya, kita tetap belajar lagi. Saya takutnya kita mengejar materi tapi kurang paham di materi sebelumnya. Jadi saya ingin teman-teman fokus dan benar-benar bisa matang di materi kali ini, materi sorof ini sebagai bentuk tanggung jawab saya ke teman-teman sekalian untuk bisa membaca kitab di kemudian hari. Ya, jadi silakan dihafal. Kemudian nanti saya akan kasih ujian atau kasih tes lagi, pretest lah. Bahasanya pretest kalau di kampus buat teman-teman sekalian sebelum di awal pelajaran di minggu depan. Baik, terima kasih banyak ya. Saya sampaikan kepada teman-teman sekalian sudah hadir di pertemuan pagi hari ini. Mohon maaf jika ada salah perbuatan atau perkataan. Eh, Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustadz.